Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Katra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai ilmu seputar peternakan entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kolam pada ternak entok. Nah, jadi banyak sekali dari sahabat dan rekan-rekan kita yang bertanya tentang apakah Bang Rusky beternak entok tidak menggunakan kolam pemandian atau kolam yang bisa untuk dijadikan sebagai sarana mandi untuk entok. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi sebelum saya jawab pertanyaan dari sahabat kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang fungsi kolam sebetulnya pada kandang entok pembibitan khususnya. Yang pertama sekali, kita langsung ke poin-poinnya teman-teman, supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang. Nah langsung saja, fungsi yang pertama ya teman-teman, kolam yang ada pada kandang ternak entok kita. Jadi fungsi kolam yang pertama sekali adalah sebagai tempat minum si entok-entok ini, sekaligus mereka membuang sisa makanan yang ada pada mulut si entok ya. Nah jadi kita lihat, sehabis mereka makan seperti ini ya, maka mereka akan langsung menuju tempat minum ya. Nah begitu mereka minum, sebetulnya itu mereka ya sambil membuang sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut si entok ya. Maka jangan heran ketika kita mau mengganti air ya teman-teman, maka akan kita temukan sisa-sisa makanan yang ada pada tempat minum ini ya teman-teman. Nah kemudian fungsi yang kedua ya, yang pertama sudah jelas ya teman-teman, sebagai tempat minum entok-entok ini, sekaligus membuang sisa-sisa makanan yang dimakan oleh entok. Jadi fungsi kedua dari kolam yang ada pada kandang entok kita adalah sebagai penetralisir ya, ketika indukan-indukan entok ini sudah mulai mengeram. Jadi kalau musim panas seperti ini teman-teman, entok ini kan memerlukan kelembaban yang cukup ya, sehingga bagaimana cara kemudian mereka mencari atau mendapatkan suhu yang ideal, yaitu dengan cara mereka kemudian mandi di dalam kolam yang sudah kita sediakan, atau membasahi setidaknya bulu mereka ya teman-teman. Nah inilah cara mereka ketika mereka mengeram, kemudian menetralkan suhu ya teman-teman, karena telur-telur yang akan mereka tetaskan juga memerlukan suhu yang cukup dan kelembaban yang cukup ya. Dengan cara seperti ini, indukan entok tentu saja akan bisa kemudian menetaskan telur-telur yang sudah mereka ngerami dengan sempurna. Besar kemungkinan telur yang sudah mereka ngerami ini akan menetas dengan sempurna ya teman-teman. Ya kita lihat, ini adalah salah satu indukan entok ya. Nah ini dia, ini adalah salah satu indukan entok yang masih dalam proses mengeram, yang warna hitam ini teman-teman. Jadi beginilah cara indukan entok ini yang masih dalam proses mengeram ya, kemudian menetralkan suhunya ya. Nah jadi kalau di musim panas ini teman-teman ya, seringkali indukan entok yang masih dalam proses mengeram kemudian mencari air ya, maka kita harus sediakan ya teman-teman. Nah kemudian fungsi yang ketiga ya, fungsi kedua sudah jelas ya teman-teman, untuk membantu menetralkan suhu pada indukan entok yang masih dalam proses pengeraman ya, itu fungsi yang kedua. Nah kemudian fungsi ketiga dari kolam yang ada pada kandang entok kita teman-teman. Jadi kalau menurut versi saya, fungsi yang ketiga ini adalah untuk mengurangi tingkat kesetresan dari si entok-entok yang kita pelihara. Jadi entok stres itu tidak harus indukan, jadi pejantannya pun juga ikut stres. Nah faktor yang membuat stres mereka itu ya banyak ya teman-teman, banyak sekali. Nah jadi dengan adanya kolam yang kita sediakan di kandang entok kita, maka dimungkinkan akan bisa mengurangi tingkat kesetresan pada indukan-indukan maupun pejantan entok kita teman-teman. Nah jadi itulah 3 fungsi kolam yang sesungguhnya pada kandang entok kita. Nah kemudian kita kembali kepada pertanyaan awal, apakah Bang Rusky beternak entok tidak menggunakan atau tidak memiliki kolam pemandian yang besar?
Ya, nah jujur saya katakan teman-teman, saya akan menjawab bahwa saya beternak itu sampai sekarang ini sama sekali tidak menggunakan atau tidak memiliki kolam yang besar, ya, karena faktor lokasi yang sempit. Nah, tetapi peran daripada kolam yang besar itu sudah saya ganti dengan menggunakan seperti ini, tempat minum yang tidak cuma satu, yang tidak hanya satu. Jadi saya bikin sekitar 6 ya teman-teman. Nah, ini di kandang entok yang pembibitan saya buat 3, dan kemudian ada yang di pembesaran saya buat 3 juga. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah dengan kita ganti peran kolam yang besar ini dengan menggunakan potongan jeligen seperti ini, ya, tempat air minum yang berjejer banyak seperti ini, sudah cukup? Sudah teman-teman, ya, sudah. Kalau memang belum cukup, ya, otomatis saya beternak pasti ada kendalanya, ya. Nah, kita lihat teman-teman, pun saya tidak memiliki kolam yang besar seperti mereka-mereka yang memiliki kolam besar, tetapi entok-entok ini tetap juga mau mandi ketika memang entok ini memerlukan mandi, ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman, yang penting jangan hanya satu, ya. Nah, saya sarankan ketika teman-teman populasinya sudah banyak, ya, maka jangan sampai dikasih tempat minum hanya satu tempat, ya. Karena kalau hanya satu tempat, maka pasti akan tidak tercukupi kebutuhan mereka, ya. Sebisa mungkin kita bikin lebih dari 3 kalau bisa. Jadi ada yang tempat khusus untuk mandi seperti ini, ya, mereka mandi kemudian sambil minum. Tapi ada juga yang tempat untuk mereka minum seperti ini, ya. Nah, sehingga nanti dengan kita memfasilitasi apa-apa saja yang diperlukan oleh entok ini, kemungkinan kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya teman-teman. Intinya kalau kita ternak pembibitan, bagaimana caranya supaya indukan entok ini tetap berproduksi, ya. Jangan hanya gara-gara air yang mereka perlukan, ya, air yang mereka perlukan untuk minum dan untuk mandi dan atau untuk menetralkan suhu, kita tidak penuhi. Jangan sampai tidak dipenuhi, harus dipenuhi, ya. Kita lihat teman-teman, kita lihat, ya, entok-entok ini gemar sekali main air, ya. Maka meskipun teman-teman tidak memiliki kolam yang besar seperti saya, karena mungkin faktor lokasi yang mungkin sempit, ya, itu boleh. Jangan kemudian kita pasrah, tidak bisa beternak, tidak bisa melanjutkan beternak hanya gara-gara kita tidak memiliki tempat untuk membuat kolam yang besar. Jangan, ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada rotan ranting pun jadi. Yang penting judulnya kita bisa panen, ya. Kita tetap produktif panen, ya. Intinya kan begitu orang beternak teman-teman, ya. Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat dari satu undikan ini, kita lihat teman-teman, ini membuktikan bahwa unggas jenis entok ini betul-betul gemar sekali main air, ya. Maka dari itu kita harus siapkan, ya, ketika kita tidak memiliki kolam yang besar, maka sebagai penggantinya kita akan membuat tempat air atau tempat air minum ini, ya, pengganti kolam ini secara banyak seperti ini, ya, berjejer, sehingga nanti teman-teman apa saja yang mereka perlukan, misalnya mereka mau minum, ya, harus ada air. Intinya teman-teman dan sobat semua, teman-teman dan sobat semua itu paham tentang fungsi sesungguhnya dari kolam yang ada di kandang entok kita, ya. Intinya itu, ya. Jadi kalau fungsinya hanya untuk tempat, yang pertama untuk tempat minum, dan kemudian membuang sisa-sisa makanan yang ada pada mulut si entok ini, dan kemudian untuk tempat penetralan suhu ketika mereka lagi dalam keadaan mengeram, dan kemudian yang ketiga, ya, untuk mengurangi stres, ya, maka kan tidak harus kita membuat kolam secara ukuran besar. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang lokasinya memenuhi syarat, ya, boleh silahkan buat. Tapi kalau misalnya lokasinya sempit, ya, jangan kemudian kita memaksakan diri untuk membuat yang besar sementara lokasi kita tidak mendukung. Jadi kita tetap menggunakan teori tak ada rotan ranting pun jadi. Kira-kira begitu teman-teman, ya. Nah, jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman, ada 3 fungsi kolam pada kandang entok kita. Sudah saya jelaskan di awal, yang mudah-mudahan nanti pencerahan ini akan bisa membawa manfaat untuk kita semua, ya. Nah, akhirnya teman-teman dan sobat semua, saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.